Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, salam hormat, salam sejahtera selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, berbicara tentang rasa di dalam rasa, yaitu kesadaran dan pengenalan ma'rifat. Maka jadi muncul banyak pertanyaan atau kata-kata semacam ini. Jadi biasanya ada pertanyaan yang banyak ya, mayoritas begini: bisakah dilihat Allah? Bisakah dikenal Allah? Bisakah disaksikan nyata dan terang? Kalau bisa, bagaimana paling caranya? Caranya bagaimana? Bagaimana caranya menyaksikan Allah? Maka hadirin, ini yang perlu kita sangat jelas ya ketahui, sangat jelas kita ketahui daripada para salik atau para pencari rahasia Tuhan. Maka sebenarnya Al-Quranul Karim itu sudah memberikan panduan kepada kita tentang Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dijangkau akal pikiran, tidak bisa dibayang-bayangkan. Kemudian tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala itu maha meliputi segala sesuatu. Dan disinilah banyak salik yang keliru, karena mereka kita biasanya beranggapan bahwa Allah itu gaib terus. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijangkau. Maka persoalan ini yang rumit kalau kita hanya memakai akal pikiran. Sedangkan Al-Quran kita itu sendiri telah menyatakan, dan hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, hadis qudsi juga, Allah itu tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran. Maka hadirin, menurut guru-guru kita, para wali dan sebagainya, jikalau kita mau mengenal Allah, jangan pakai akal pikiran. Akal pikiran itu ini selalu berhubungan dengan yang di luar-luar ya, selalu membuat kita itu muncul lagi pertanyaan, jawaban ada lagi muncul pertanyaan, dan tidak pernah puas akan itu. Beda kalau akal Rabbaniyah. Akal Rabbaniyah itulah yang dikendalikan oleh kesadaran tunggal. Kalau akal pikiran tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa membuat wasil wusul, tidak bangka liqa mi'rad. Kalau memakai akal pikiran, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi kita tadi tentang permasalahan yang awal tadi. Apakah dapat dilihat Allah dengan nyata dan terang? Maka bagi para wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, jelas pasti mengatakan, oh sangat bisa dong, sangat bisa, sangat pasti bisa. Karena kalau kita merujuk kepada ulama-ulama tasawuf, kalangan-kalangan mereka, beliau-beliau itu termasuk Syekh Hasan Al-Banna rahmatullahi alaih, maka beliau menyatakan, aku itu tidak akan menyembah Tuhanku yang tidak aku kenal sama sekali. Maka apakah maknanya daripada semua itu? Itu bermakna beliau sangat mengenal kepada Tuhannya. Ini secara syariat ya, padahal Tuhan sendiri mengenal dirinya. Kalau kenal, sudah pasti dan pasti 1000% melihat. Karena apa? Kenal dengan melihat itu pasti beriringan. Adakah orang di dunia ini mengatakan saya kenal dia, si A, kemudian dia tidak pernah melihat? Gimana? Itu saja tidak masuk di akal, tidak masuk. Namanya orang kenal pasti beriringan dengan melihat.
Contoh angin saja, angin. Kita ini melihat dengan apa ini angin? Ya, melihat dengan apa angin? Dengan rasa. Ada angin itu, ada. Nah, itu contoh. Jadi kalau mengaku mengenal tapi tidak melihat, menyaksikan kehadirannya, bahwa itu adalah pendusta. Itu namanya pendusta. Maka ini harus ditanamkan dan dinyatakan perlu. Memang benar Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata zahir saja, dengan mata yang lahir saja, memang tidak bisa. Tetapi dengan mata hati, kemudian mata hati itu, sir itu tembus kepada mata zahir, maka nyata, sangat terang dan jelas. Bukankah kita ini dua dalam satu? Maksudnya begini, bukankah kita ini zahir dan batin? Zahir, batin, alif putih, alif hitam. Yang zahir, alif hitam, tidak bisa melihat, tidak dapat melihat, karena dia buta, dia mati. Yang batin, alif terang, alif putih, itu yang dapat melihat. Jadi apabila ada orang yang menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat, ini maknanya orang-orang ini, mereka itu hanya kenal diri yang zahir saja, tapi tidak mengenal diri mereka yang batin. Maka alangkah ruginya manusia-manusia yang seperti ini, terutama kita juga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dikenal dengan mata hati, kemudian mempelajari sifat-sifat Allah. Maka hanya dengan inilah kita itu melihat dan mengenal dengan nyata Allah dan terang, dengan pandangan mata hati. Ini secara syariat ya, bukan hati sanubari, tapi sir, hati yang paling dalam. Sir itulah yang memandang. Maka hadirin, di sini secara syariat tadi ya, kita seolah-olah kita yang melihat Allah, seolah-olah kita yang mengenal Allah, seolah-olah kita mencari Allah, seolah-olah. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang mencari dirinya sendiri, Allah Ta'ala yang dicari, Allah Ta'ala yang mencari, Allah Ta'ala yang melihat dirinya, Allah Ta'ala yang melihat dirinya di luar dirinya, Allah Ta'ala semua. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mengatakan ada jalan lain yang dapat mengenal sebenar-benar perkenalan, dengan jalan hanya yang penting diyakini Allah, tidak usah dicari dan tidak mengenal dan tidak perlu ilmu ma'rifat, maka itu pendusta. Dan orang-orang seperti ini, mereka sendiri, kita sendiri belum melihat dan menyaksikan dengan terang. Artinya hanya dengan bermodalkan perkataan saja, pengajaran, dan didengar-dengar saja, diikut-ikuti saja, ikut saja, tidak mau masuk ke dalam. Tidak salah. Masalahnya nih, kulit dan isi itu masing-masing tidak bisa dipisahkan. Ada yang zahir, ada yang batin. Melihat yang nyata dengan yang terang itu dengan yang batin, dengan sir itu, dengan kesadaran itu, dengan alif putih itu, alif tunggal itu yang merasakan, itu yang sadar, menyaksikan tanpa ragu-ragu lagi, tanpa prasangka ragu lagi, tanpa syak, wahan. Jadi kalau orang sudah melihat Allah, musyahadah, ini syariat ya, dia tidak ragu-ragu, oh itu Allah, tidak inikah, masa inikah, masa sudah ditunjukkan baik-baik, diperlihatkan masih saja inikah. La ilaha illallah, sudah jelas sekali meliputi segala sesuatu, zatnya tidak ada bahan-bahan apa-apa, zatnya mutlak maha suci, tidak bertempat, tidak serupa dengan makhluk, ditunjukkan lagi begini-begini kodenya, masih ragu-ragu lagi. Nah, inilah iblis, pikiran yang selalu mengganggu kita. Keraguan-keraguan ini harus ditepis sekarang, dipangkas. Maka inilah yang dikatakan ilmu rahasia di atasnya rahasia. Maka hanya yang merasa itulah yang mengenal.
hanya merasa itulah yang tahu. Rasa di dalam rahasia, rasa di dalam rasa. Maka itulah orang-orang yang melihat dengan nyata dan terang. Kemudian habis dirinya, tenggelam dirinya dalam zat Allah, bagaikan besi yang habis, yang ada hanya api, hanya zat mutlak. Begitulah orang-orang yang akan membawa kedamaian, kesejahteraan antara umat manusia. Dan tidak mau lagi ada ego-ego untuk berdebat sana sini karena tahu. Jadi kalau hanya tahu saja tentang ketunggalan, tentang keesaan, tapi selalu berdebat, masih ada rasa benci, masih ada rasa iri, dengki dan sebagainya kepada manusia lain, masih jauh kita ini daripada ngomong-ngomong begitu ma'rifat. Malu kita. Seandainya tidak ada istilah kiswa pemberian atau amanah-amanah, atau disuruh menyampaikan seperti ini begitu, diajak orang apa dan sebagainya, untuk apa? Untuk apa? Diam saja mending diam. Sama al-fakir, untuk apa begitu? Mendingan sembunyi, mendingan diam di rumah, mendingan tidak ditahu daripada ngomong begini. Nah, itu kalau masalah, kalau keakuan kita. Kalau keakuan kita bilang siksa-siksanya cari ilmu itu. Daripada guru-guru disuruh inilah, disuruh itu, datang di sana disuruh duduk kain putih dan sebagainya, disuruh ini, disuruh itu dan sebagainya. Bertahun-tahun dapatnya pembelajarannya, dibuka di YouTube. Ini kalau kita, tapi ini sudah haknya, itu ilmunya Allah sudah diberikan. Dan memang tidak mungkin kita mau madongok-dongok, mau datang tiba-tiba buka YouTube terus sampaikan ilmu-ilmu beginian baru tidak ada perintah, tidak ada daripada mursyid sebelumnya. Itu orang beleng-beleng, orang bagai, itu orang dongok. Orang dongok cuma begitu. Apa kalau kita pakai siri-siri, tidak punya malu, menyebarkan ilmu tapi dia curi-curi, ilmu curi-curi, tahu ilmu curi-curi. Ya memang semua hakikatnya ilmu Allah Ta'ala, tapi ada syariat, Barang siapa yang menentang syariat, maka tentanglah dia. Barang siapa yang menolak syariat, tentanglah dia. Artinya syariat ini luas loh, luas. Syariat itu termasuk hukum agama, hukum negara, hukum adat, budaya dan sebagainya. Itu maksud saya. Kalau dia misal menentang syariat yang ada di kampung itu, ya keluarkan. Tapi ya itu tadi, tetap pandangnya dalam sirnya af'al Allah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari kita Rahmat Desiran, mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat, kemudian senantiasa di dalam keberkahan dan manfaat yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.